Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan. Salam daripada Borneo, Sabah, Malaysia. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari Sabtu, bersamaan dengan berapa hari bulan hari, kameramen? 27 Januari ya, tahun 2024. Pejam celik tidak rasa sudah bulan 1 mau habis. Ya, tidak lama lagi bos lagi kepala, habis tanggal 1 kan. Oke, balik kepada persoalan yang ini. Ada satu Saga FLX ya. Saga FLX di hadapan kita nih. Sebelum saya terlupa apa-apa pekerjaan yang baik ya, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, hari ini kita nak kongsi pasal aircon. Dia punya masalah ini aircon tidak jalan. Sedangkan kompresor bagus, aircon ada, gas cukup. Kenapa tidak oke juga? PCB oke. Oke, sekarang kita ke kereta ini, kita nampak. Kita masuk ke dalam sana dan kita scan. Oke, kameramen boleh sebelah sini. Oke. Oke, sekarang ini gas cukup. Kita sudah cek gas cukup, apa semua. Ya, kereta ini ada 3 masalah ya. Kalau kita tengok kereta ini ada 3 masalah. Yang satu masalah engine, yang kedua masalah aircon, yang ketiga masalah gearbox. Jadi 3 masalahnya ini orang. Dan kesimpulannya sekarang kalau kita nampak, kita on aircon. On aircon. Ini pun AC, dan kereta ini dipahamkan banyak tangan Sudah banyak tangan, dia sudah overhaul lah apa. Dan kita tengok dia keluar cek engine, dan meter pun jadi gila. Coba kameramen ke sini. Yuk, tengok RPM dia. Tengok RPM 8.000. Bila masa pula 8.000, tekan pun tidak ya. Memang gila lah sudah engine, tapi kita settle satu persatu, dan yang kita kongsi hari ini aircon saja. Kalau saya nak bahas satu masa ini pun dah cukup, terlalu panjang duration. Jadi bila kita tengok, kameramen ke sini, tengok ada logo durian lagi ya. Gearbox pun ada masalah. Nih kita sudah cek. Ini RPM pun sudah gila. Adakah masalah meter? Tapi kita tidak bahas semuanya. Dan cek engine keluarlah. Jadi kita bahas aircon saja. Kita bahas aircon. Kenapa aircon ini tidak hidup? Ya, dengan RPM kalau tengok di scanner dia oke juga. Sekarang kita tengok on. Bila kita scan, kameramen kita tengok scan dia. Kita back dulu. Oke, kita tengok dia punya fault code. Kita tengok sini. Untuk engine dia masalah inilah, aircon clutch open lah, pada semua crankshaft signal missing lah, kanister pas ni open lah. Ini banyak tangan sudah di kereta, tapi kita fokus kepada aircon saja. Dan gearbox ni pun di dalam ni kalau kita tengok engine speed signal error. Ini kita pun mau bikin, tidak tahu orangnya macam mana. Kita sudah bagi tahu orangnya, kereta yang banyak tangan perlu bagi masa. Dan yang kita settle sekarang ini, coba kita cari masalahnya aircon saja. Oke, kita tengok aircon, kita akan masuk bagian engine. Betul? Kita tengok read. Sorry, tadi sudah kita baca read. Jadi kalau kita tengok ini immobilizer lock, kita baiklah, kita mau tengok data stream. Data stream. Kita pilih semua. Oke. Kalau kita mau tahu aircon di sini on, di PCB on, tapi kita tengok data stream sini. Tengok, perasaan ke tidak? Aircon class engage off kan? Betul? Saya ambil dulu saya punya torchlight ajaib nih. Oke, ini. Oke. Nampak? Boleh nampak kah kameramen sini? Tidak nampak Kenapa tidak nampak? Aduh, tidak nampak. Oke. Perhatikan perkataan aircon engage off, aircon request signal. Aircon request signal ni adalah dari PCB, aircon class engage ni daripada ECU. ECU yang bagi arahan, di sini aircon request signal pun off. Dan kita paham bendanya akan off bila kita off di sini PCB. Masalahnya sekarang AC on, betul? Blower on, ini pun on, semua on. Ini pun blower on kita tengok, blower pun on, nampak? Nampak nih? Saya dalam kamera mana nampak angin kan? Tapi kenapa kita tengok kompresor pun off? Oke. Kita tengok pergi depan kameramen. Kita tengok kompresor off. Oke, tengok kompresor off Tuh kompresor dia off. Tuh kameramen nampak sini. Sini. Nih. Kasih flash dia. Nih, tuh nampak off. Oke. Bila kita tengok di situ dia off dua-dua dan kita tes di pressure switch,
Apa yang terjadi di pressure switch adalah masalah betulkah dia ada current. Nah, jadi kita tengok di pressure switch, kita gunakan tes. Jadi bila kita settle dulu request, dia punya pressure switch, oke kah tidak? Kita tengok wire-wirenya nih. Oke, kita tengok dulu pressure switch. Adakah current? Kita tengok sini. Pertama kita cek. Dia mesti ada current. Ini bekas orang kasih looping nih. Kita tengok. Tiada. Tuh nampak cahaya nih, hijau. Dia mesti ada merah, dia ada hijau. Dia ada merah, dia mesti ada merah salah satu. Sekarang ini dua-dua hijau, betul? Maknanya tiada current masuk sini. Input, output pun tiada lah. Kalau input tiada macam mana boleh ada output, betul? Pressure switch tidak boleh disalahkan sehingga ada current positif. Oke, untuk current positif ini siapa yang jaga? Siapa yang jaga current positif ini? Adalah amplifier yang duduk di belakang. Nih. Jadi macam mana Econ mau jalan? Oke, sekarang kita tengok. Alright. Sekarang kita tengok amplifier itu yang mana? Oke, amplifier itu yang ini. Amplifier itu yang ini. Kameramen sini. Oke, ini walaupun dia second hand, ini amplifier dia yang asal. Oke, kita tengok sekarang amplifier dia duduk bawah nih. Ini amplifier asal dia. Sanden. Dia ada nomor, tak boleh tukar-tukar. Jadi apa yang kita buat, ya? Di antara semua wire-wire nih, satu wire itu output pergi sana. Jadi yang membekalkan arus positif pergi pressure switch adalah amplifier. So kita ganti amplifier lain. Ini kita buka. Ini tengok kameramen. Ini yang asal, ini yang second tapi kita punya yang kita simpan. Kita tengok sana. Oke, kita pasang. Kita tengok sana ada current ke tidak positif warna merah. Oke. Kita tengok. Positif ada ke tidak? Oke. Apa ada merah sudah? Apa? Merah? Tadi hijau kan dua-dua. Sekarang hijau ini mana negatif? Bukan negatif lah. Lawan arus ataupun output lah. Ini positif ada sudah merah. Boleh nampak kah? Kameramen dia kasih mati lamp flash kalau dia tidak nampak merah. Ini merah di sini. Ini hijau. Sekarang dia sudah ada merah, betul? Betul lah merah. Tidak nampak merah-merah. Merah ya. Jadi sekarang sudah ada arus positif merah. Dan kita akan cocok. Kita akan cocok ini barang. Kita masuk di sini. Dengan cara gas ada lah. Jangan gas tidak ada. Oke. Nampak kipas jalan sudah. Nampak? Kipas sudah jalan. Nampak? Kipas jalan bukan sebab panas. Oke, kita buktikan. Sekarang kipas Econ jalan sudah. Bukan sebab panas. Kita tengok di scanner pula. Di scanner ini ada menunjukkan. Di scanner ini ada menunjukkan apa? Data stream. Oke, sekarang kalau kita tengok. Tadi off dua-dua kan? Tadi off dua-dua, betul? Tuh, Econ request signal on. Tadi off dua-dua. Sekarang Econ request signal on. Oke, on sudah. Nampak? Ada permohonan sudah daripada PCB. Mohon pergi ECU. Tapi ECU still tidak mau bagi. Sedangkan temperature tidak juga panas. Betul? Kita tengok. Kalau temperature panas pun tidak jadi juga. Kita tengok temperature. Dia ada panas kah tidak? Temperature pun tidak panas. Betul? Kalau dia panas pun dia tidak mau bagi ECU kan? Oke. Sekarang tengok engine temperature. Tengok 83 normal. Jangan lebih 100. Jadi sekarang ini. Kenapa lagi ada off, ada on? Oke. Jadi kita tidak boleh salahkan sudah. PCB ataupun thermistor ataupun thermostat regulator ataupun pressure switch. Ya, kita tidak boleh salahkan sudah dia. Kenapa? Sebab dalam scan ini sudah dia cakap on itu request. Request ini permohonan. Permohonan daripada PCB untuk onkan ECU. Tapi ECU still tidak mau kasih. Kenapa? Jadi ini kereta ini memang double trouble lah masalahnya nih. Econ sudah nih, kita tengok. Oke, kaki 86 itu daripada ECU. Kita tengok sini. Oke. Kaki relay kompresor tengok sini. Oke, sekarang kita fokus pada tadi PCB settle sudah. Kipas pun jalan, bukan sebab panas. Oke, sekarang kita tengok kompresor. Kompresor relay yang ini. Oke, kita akan buka. Kita tengok signal dia. Mesti ada positif, ada negatif. Banyak masalahnya di kereta. Di Econ saja pun berturut-turut masalah dia. Ini kereta sudah banyak tangan, terus terang. Tapi dia datang minta tolong, kita tolonglah. Kita pun busy. Oke, kita buka. Ini kompresor dia, tengok dia punya nih. Kompresor relay, nih. Relay, kalau kita tengok kaki. Oke, kaki 30, betul? Tengok kameramen dekat sini, dia takutnya nampak. Oke, positif ada. Kameramen tengok sini.
Positif ada? Positif ada? Oke. Ini pergi kompresor kaki 87. Kalau saya direct ini boleh nih. Nah, itu jalan dia. Oke, sekarang ini dari kunci kaki 85. Nih, tengok dari kunci. Ada? Tuh. Nampak merah? Ini dari issue. Wah, ini dari issue. Issue yang kita mau fokus tadi. Dia nampak macam ada, tapi dia tidak terang. Jadi bukan daripada ini masalah dari segi issue. Kalau yang betul-betul issue yang bagi dia terang. Macam ini. Nampak? Ini negatif, ha? Nah, nampak terang, ha? Nampak beza dia terang tuh. Nah, ini dari issue tidak ada diantar. Ini bukan issue dia, masalah issue. Ah, tengok. Kita sudah cek dia punya wiring pun masalah juga. Ah, tengok wire dia warna hijau, betul kan? Warna hijau, kan? Ini kita sudah kopek, kameramen ke sini tengok wire nih. Ah, ini sudah kita kopek. Ini warna hijau dia pun tidak ada. Ya, kita letak direct sini pun takut bilang orang, mungkin dia punya bot pun sama juga, tidak terang itu hijaunya. Dia kena terang begini. Ah, baru boleh. Oke, sekarang saya direct, kan? Saya direct dari sini. Kasih dia hijau. Nah. Aku beri saya jalan. Jalan gak tuh? Sekejap, saya tidak. Nih. Tak pasang relay, ya. Saya pasang relay. Saya jepit negatif sini. Oke. Jalan. Ah, tengok kompresor sana jalan. Saya direct grounding, jalan ke tidak kompresor? Ini dari issue saya direct, ha? Tapi yang ini kerja-kerja begini tolong jangan buat sendiri, sebab bahaya nanti dia rusakkan issue. Kalau tidak profesional lah. Nah, oke, jalan, ha? Sekarang saya cabut, ha? Saya punya nih. Kompresor akan mati, betul? Ya, tengok kompresor mati enggak? Mati? Oke, sekarang kita pergi dalam. Adakah masalah wiring ataupun masalah konektor ataupun masalah issue itu sendiri? Ya, kita direct sudah sekarang. Ini wire hijau tadi, ya, kameramen. Ini wire hijau, betul? Ini kita sudah copy, ya. Nampak nih? Oke, warna hijau nih, nampak? Nah, ini kita pusing. Oke, sekarang kita tengok hijaunya pun tidak terang, betul? Ya, ini bukan lagi hijau. Nah, tidak sampai juga. Oke, sekarang saya bagi negatif. Kompresor akan hidup. Ini direct daripada issue nih. Oke, saya kasih negatif. Sebab kan dia tahu issue hanya bagi negatif. Ini negatif, ah. Tengok saya sentuh, ah. Negatif tuh. Ah, nampak hijau, terang, ah. Ah, saya sentuh nih. Hijau, betul? Saya sentuh bodi kereta hijau, betul? Ah, jadi ini hijau saya sentuh. Oke, jadi saya bagi negatif direct. Kita tengok kompresor jalan ke enggak? Oke, tengok kompresor depan jalan ke enggak? Jalan? Kompresor jalan kah? Jalan, ah? Oke, kita tengok di scanner pula. Nah, sekarang kameramen sini. Ah, mananya issue masalah kah tidak? Yes. Oke, sekarang kita tengok. Ah, Econ masih lagi dia tulis sini Econ kelas engage, dia tidak tahu sebab issue tidak tahu ini dia engage sebab bukan dia bagi arahan, aku kasih direct. Mana Pak? Kelas engage, sedangkan kompresor jalan nih. Sejuk sudah nih. Atau masih lagi dia engage, issue tidak tahu. Pasal kenapa issue yang problem? So masalahnya keretanya ada dua, satu masalah amplifier, dia tidak kasih current pergi pressure switch. Yang kedua, issue tidak hantar signal negatif ke kaki relay 86. So, sebab itu dia masih lagi engage, sedangkan kompresor jalan nih. Seperti kalau ikut betul-betul kompresor jalan, dia yang bagi arahan direct, tapi sekarang aku bypass. Nampak nih? Kameramen ke sana tengok. Betul lah? Ah, nampak nih? Nih. Oke? Ah, nampak? Saya direct negatif. Oke, sekarang saya cabut lah kompresor, tengok sana. Oke, saya cabut. Nah, pergi tengok sana kompresor. Oke? Betul mati? Off? Oke, saya sambung, ah. Oke, saya sambung. Jalan? Masih tengok betul-betul? Jalan, ah? Jadi itu saja perkongsian pada hari ini, ya, insyaallah. Nampak, ah? Jalan, ah? Oke, saya kasih off dulu satu kali. Kasih nampak dia, Zul? Aku off. Oke, aku cabut, ah. Aku cabut. Off. Betul? Off. Oke, saya sambung. On. Oke. Jadi begitulah dia punya cerita nih. Jadi kaki 86 yang masalah. Siapa kasih itu kaki 86 negatif? Issue yang bagi. Jadi kalau sudah soket bagus, wiring sudah bagus. Jadi kita mau salahkan siapa? Takkan mau salahkan kereta yang di sebelah nih. Mesti salahkan keretanya sendirilah. Issue masalah. Jadi sekarang ini masalahnya keretanya adalah issue. Dan kereta ini dipahamkan banyak tangan sudah. Kalau tengok dia punya logo-logo nih, overhaul pun semput. Jadi kita tidak mau bahas panjang lebar tentang masalah orang.
Yang kita settle adalah part by part. Tapi dipahamkan orang ini dia nak balik Labuan, jadi tidak apalah. Yang penting kita tahu punca masalah dia. Jangan terus terang kereta yang bermasalah, jangan mau push laju-laju lah. Jangan push laju-laju, pelan-pelan saja. Kita settle satu-satu. Bagus tuh kalau kita boleh ambil itu bekas tangan orang. Biasanya orang lain punya workshop dia tidak mau sentuh sudah itu sebab terlalu banyak tangan. Tapi di sini kita insya Allah kita coba step by step. Untuk Ekon saja, belum kita cerita gearbox yang masalah dia punya kereta, belum kita cerita pickup tak kuat, pandai tinjut-tinjut. Jadi kita tidak bahas itu, kita bahas Ekon saja. Jadi itu saya sekadar perkongsian dua masalah besar utama kereta ini. Satu termista, amplifier yang tadi itu tidak ada karan pergi hantar pergi pressure switch. Yang kedua masalah ECU. Jadi kalau nak settle semua ni ganti ECU selesai lah. InsyaAllah. Jadi itu saja perkongsian hari ini. Kalau video ini bagus, mohon subscribe, like ataupun share. Oke, semoga video yang serba ringkas kejadian. Berapa menit? 15 menit juga. Jadi saya laju-laju juga lah ini. Paling laju sudah saya buat. Tidak ada diagram. Tidak ada saya lukis-lukis tuh. Pasal sudah ada video sebelum ini. Jadi kalau mau kenal saya macam mana perjalanan diagram dia ni, boleh rujuk video sebelum ini. Oke, itu saja sekian. Jangan lupa apa? Subscribe, like, share, dan apa lagi? Kasih apa itu yang share kah? Kasih share dia banyak-banyak. Jangan simpan di telepon Anda. Pasal ilmu ini perlu disebarluaskan supaya orang lain yang tidak dapat berjumpa dengan saya, orang lain yang mungkin busy sementara mendapat info education, info yang baik, yang bersifat edukasi ya. Ini bukan bersifat tutorial, bersifat edukasi, dan juga ada yang kita gabung dengan tutorial, kita lukis, kita kasih contoh. Ini campuran dia dua-dua, edukasi dan tutorial sekali gabung. Cuma tidak terlalu detail sebab ada video saya sebelum ini. Oke, jadi apa yang penting, jangan lupa kasih share sama ramai orang bahwa bila kompresor tidak hidup, jangan ganti kompresor dulu. Bila kompresor tidak hidup, mungkin bot dia rosak. Bila kompresor tidak hidup, kena ganti sistem. Tidak. Kita step by step, scan dulu apa dia punya permintaan di dalam tuh. Kalau kita tengok semua scan, semua on, tapi di sini boleh kita akan cari solusi yang lain. Jadi itu sajalah sekadar perkongsian hari ini insyaAllah. Mohon maaf kalau agak terlalu laju ataupun terlalu panjang video ini. Sebab kita terlalu banyak pikir, banyak betul kereta yang kita mau settlekan. Tapi kita kekurangan tenaga yang sebab kereta punya permintaan banyak. Jadi kalau yang nak datang tuh kena buat appointment dulu lah. Minta maaf bukan sombong, tapi itulah kemampuan yang kita boleh buat. Dan tolong bagi masa. Oke, itu saja sekian. Assalamualaikum. Thank you.